Halo guys, kita ketemu lagi ya dengan saya Anita. Kita hari ini akan belajar tentang asam nukleat. Nah, sejarah penemuan asam nukleat. Jadi asam nukleat ini pertama kali diteliti pada tahun 1869 oleh Friedrich Mischer yang mengisolasi suatu zat yang saat itu belum diketahui nih dari nukleus sel nanah yang kemudian disebut sebagai dengan nuklein. Kemudian di tahun 1879 Albert Schlossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat dan gugus basa. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan tahun ya di tahun 1951 James Watson, kemudian Francis Crick yang merupakan guru dan murid dan juga Maurice Wilkins menemukan model DNA dan memperoleh hadiah Nobel. Nah, baik DNA maupun RNA merupakan anion ya. Anion itu berarti bermuatan negatif dan pada umumnya terikat oleh protein yang mempunyai sifat basa. Protein yang mengikat DNA maupun RNA itu disebut dengan histon. Nah, senyawa gabungan ya antara DNA basa nitrogen ya DNA RNA ini disebut dengan nukleoprotein. Kemudian molekul asam nukleat ya merupakan suatu polimer seperti protein tetapi monomernya bukan asam amino. Monomernya adalah nukleotida. Jadi nukleotida ditambah dengan nukleotida ditambah dengan nukleotida itu disebut dengan polinukleotida. Itu. Nah, berikut adalah hasil hidrolisis dari nukleoprotein. Jadi nukleoprotein apabila kita hidrolisis akan terbagi menjadi dua, yaitu menjadi protein dan menjadi asam nukleat. Nah, asam nukleat ini yang kita sebut sebagai nukleotida. Nukleotida ini kalau kita hidrolisis kembali akan menjadi dua, yaitu nukleosida dan juga asam fosfat. Nukleosida ini kalau kita hidrolisis kembali dia akan menjadi ya terdiri dari gula pentosa ya kemudian juga terdiri dari basa purin atau basa pirimidin. Nah, ada dua macam basa nitrogen yang ada ya yaitu basa purin dan juga ada basa pirimidin. Basa purin ini terdiri dari adenin dan juga guanin. Ya, ini sama pada DNA maupun RNA, ini juga sama adenin dan guanin. Sedangkan pada basa pirimidin, kalau pada DNA ya itu adalah sitosin dan juga timin, tetapi kalau pada RNA itu adalah sitosin dan juga urasil. Nah, basa-basa nitrogen ini berikatan dengan ikatan beta pada atom karbon nomor 1. Ya, ini yang ada di lingkaran pink ini dari gula ribosa atau gula deoksiribosa. Ya, jadi tergantung gulanya. Kalau gulanya itu ribosa, maka itu adalah RNA. Kalau gulanya deoksiribosa ya atau kehilangan atom oksigen itu adalah DNA. Berikutnya pirimidin ini berikatan ke gula ribosa pada atom N1 ya. Kemudian dari struktur cincinnya. Sedangkan pada purin berikatan dengan gula ribosa pada atom N9 dari struktur cincinnya. Jadi ini yang membedakan antara pirimidin dan purin saat berikatan dengan gula ribosanya. Pada pirimidin adalah N1 dan pada purin yaitu N9. Nah, ini bisa kalian lihat ya struktur dari pirimidin dan juga purin. Perhatikan struktur cincinnya ya. Ini cincinnya ada satu, sedangkan pada purin itu cincinnya ada dua. Nah, struktur nukleotida itu terdiri dari tadi sudah kita tahu ya, terdiri dari gula pentosa, kemudian pada DNA, kalau pada DNA yaitu adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Jadi terdiri dari gula pentosa tergantung dari jenisnya. Kalau nukleotida ini adalah RNA, maka gulanya adalah ribosa. Kalau
ini asam nukleatnya atau nukleotidanya itu adalah DNA, maka itu adalah deoksiribosa. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, pentosa. Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut dengan pentosa atau gula pentosa. Berikutnya nukleotida juga terdiri dari grup fosfat ya atau asam fosfat ya atau grup fosfat ini yang kuning ini ya. Fosfat ini menghubungkan gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya sehingga membentuk polinukleotida. Jadi ini adalah yang menghubungkan satu nukleotida ke nukleotida yang lain ya. Nah, berikutnya adalah basa nitrogen. Jadi satu lengan gula pentosa mengikat fosfat, satu lengan yang lain mengikat basa nitrogen. Nah, tergantung nih basa nitrogennya. Kalau dia DNA, berarti basa nitrogennya adalah timin, adenin, sitosin, dan guanin. Kalau pada RNA ya, itu adalah urasil, adenin, sitosin, dan juga guanin. Seperti yang kita tahu bahwa pada RNA itu tidak memiliki timin tetapi memiliki urasil. Nah, kalau terikat menjadi satu seperti ini nukleotida itu, ya gula pentosanya berada di tengah, satu lengan mengikat fosfat dan satu lengan yang lain mengikat basa nitrogen. Nah, nukleotida adalah apa sih nukleotida ya? Nukleotida ini adalah ester asam fosfat dari nukleosida. Nukleotida yang mengandung deoksiribosa disebut dengan deoksiribonukleotida, sedangkan nukleotida yang mengandung ribosa disebut dengan ribonukleotida. Nah, berikutnya polinukleotida. Kita sering dengar nih polinukleotida ya. Polinukleotida. Nah, baik DNA maupun RNA ini merupakan polinukleotida ya, yaitu polimer yang mengandung nukleotida sebagai subunit-subunit yang berulang. Seperti itu. Berikutnya, nah ini kita bisa lihat polinukleotida ya, polinukleotida, nukleotida bergabung jadi satu sama lain melalui ikatan atau tautan fosfodiester antara 3 aksen karbon pada nomor 3 karbon, satu nukleotida dengan posisi 5 aksen karbon dari nukleotida sambungannya. Nah, tautan ini terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur besar atau rantai atau untai yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa. Makanya disebut dengan polinukleotida. Oke, berikutnya, nah ini kita bisa lihat ya, ini disebut dengan rantai DNA atau untai DNA yang saling berkomplementer. Kenapa ini saya sebut sebagai rantai DNA? Karena di sini ada timin ya, jadi maka ini adalah DNA. Nah, ini saling berkomplementer karena apa? Karena A berpasangan dengan T, C dan berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa tidak akan mungkin terjadi perpindahan pasangan. Misalnya A berpasangan dengan G ya, tidak mungkin karena dari sudutnya ini saja berbeda ya. Jadi pasti A berpasangan dengan T dan juga C ini berpasangan dengan G ya. Ini sudah ketentuan yang tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, berikutnya adalah RNA. Nah, RNA ini terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa A, G, U, S atau C. RNA ditemukan dalam inti sel dan sitoplasma sel. Terdapat 3 jenis RNA, yaitu transfer atau tRNA, RNA ribosomal atau rRNA, dan RNA messenger atau kurir ya atau mRNA. Nah, ketiganya ini berperan dalam pengiriman informasi genetik dari DNA menjadi protein atau yang biasa kita sebut dengan sintesis protein ya. Oke. Nah, ini adalah struktur RNA ya. RNA itu adalah ribonukleotida ya, merupakan penyusun dari RNA. Ini ribonukleotida ya. Ini adalah gula ribosanya, ini adalah fosfatnya ya, kemudian ini adalah purin atau pirimidin, basa purin atau pirimidinnya. Ini adalah RNA ya, untai tunggal.
Berikutnya adalah DNA ya. DNA itu adalah molekul rangkap di mana dua rantai polinukleotida saling bertautan satu sama lain melalui pasangan basa tertentu. Nah, basa tertentunya yang bagaimana? Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Ya, ini disebut dengan saling berkomplementer atau bertautan. Next. Nah, berikut adalah struktur dari DNA yaitu deoksiribonukleotida ya. Ini adalah deoksiribonukleotida, tidak ada atom oksigen sehingga disebut dengan deoksi pada gula pentosanya. Kemudian fosfatnya sama seperti RNA, kemudian basa pirimidinnya juga sama seperti pada RNA. Ini disebut dengan double helix ya, saling berkomplementer. Nah, ini adalah ikatan antara basa nitrogen. Timin berikatan dengan adenin diikat oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Inilah yang menyebabkan sitosin dan guanin ini lebih stabil daripada adenin dan timin. Nah, ini strukturnya kalau bisa kita lihat ya, di tengah-tengah ini adalah basa-basa nitrogennya yang saling berkomplementer ya. Nah, ini adalah penamaan nukleotida ya, yaitu nukleotid dan nukleik asik nomenklatur. Bahasanya purin ya. Kalau adenin nukleosidnya disebut dengan adenosin, kemudian nukleotidnya disebut adenilat, ini merupakan RNA ya. Kalau pada DNA deoksiadenosin ya, deoksiadenilat itu adalah DNA. Nah, sampai juga sama dengan pirimidin pada urasil ya. Nukleosidnya adalah uradin, kemudian nukleotidnya uradilat, ini adalah RNA karena urasil itu hanya pada RNA. Nah, berikutnya adalah penamaan nukleotida yang kedua. Ya, ini adalah nukleotida trifosfat. Trifosfat berarti fosfatnya ada 3. 1, 2, 3. Yang kedua adalah nukleotida difosfat. Ada 2. Kemudian yang terakhir adalah nukleotida monofosfat. Ya, seperti itu. Ini adalah pada RNA, yang di sini adalah pada DNA. Kenapa ini bisa saya sebut pada DNA? Karena ini deoksiribonukleoside. Ya. Jadi adenin, deoksi, ya, deoksiribosa adenin monofosfat. Nah, dan juga ini deoksiriboadenin trifosfat. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Nah, ini peranan asam nukleat, yaitu peranannya DNA mengandung gen informasi ya yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA juga mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen, yaitu pada promotor dan operator. Kemudian ribosomal RNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein. Kemudian messenger RNA merupakan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Kemudian transfer RNA merupakan yang menerjemahkan informasi dalam mRNA menjadi urutan asam amino yang dilakukan di ribosom. Kemudian RNA-RNA ini memiliki fungsi-fungsi yang lain, diantaranya sebagai fungsi-fungsi katalis. Nah, sekian belajar kita tentang asam nukleat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di berikutnya, pembahasan berikutnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Apa sih bedanya untuk lebih spesifiknya ya? Seperti itu. Terima kasih. Nah, referensi dari PPT saya kali ini saya ambil pada slide player. Bisa kalian akses pada slideplayer.info/slide/12702745. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy study. Salam literasi.